Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Channel yang akan selalu menceritakan cerita-cerita film menarik dari berbagai negara. Dan kali ini, AG Film akan menceritakan kisah yang bagaimana jika sebuah pernikahan bukan untuk kebahagiaan, melainkan untuk pengorbanan. Film ini memperlihatkan sebuah kerajaan yang tampak sempurna, namun hidup dari kebohongan selama ratusan tahun. Dan ketika seorang gadis terpilih menjadi pengantin, ia tidak tahu bahwa hidupnya sudah ditentukan sejak awal. Dan tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke cerita film Damsel. Di kerajaan Aurea, sang raja bersama para kesatrianya menunggang kuda melewati perbukitan saat mereka mengejar seekor naga. Mereka mengikuti makhluk itu hingga masuk ke sebuah gua. Dan di sanalah rombongan tersebut melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Pada saat itu, sang naga terbang masuk dan menyemburkan api, membunuh sebagian besar ksatria dalam sekejap. Setelah itu, ia menggunakan ekornya untuk menangkap satu persatu ksatria yang tersisa dan membunuh mereka juga. Terakhir, naga itu mendekati sang raja. Raja pun berlutut, pasrah menunggu ajalnya. Berabad-abad kemudian, di sebuah wilayah di utara, Floria dan Elodie sedang menebang kayu apapun yang bisa mereka temukan. Mereka adalah putri-putri dari penguasa setempat dan berusaha semampu mereka membantu rakyatnya yang menderita kelaparan dan kedinginan karena musim dingin yang melanda wilayah itu dengan ganas. Setiap hari, semakin banyak orang pergi meninggalkan desa, yang berarti tak lama lagi mungkin tidak akan ada kota sama sekali. Tiba-tiba, kedua saudari itu melihat sebuah kereta kuda lewat, sesuatu yang sangat aneh karena mereka hampir tidak pernah mendapat tamu. Mereka segera bergegas pulang dan mendapati ayah mereka, Lord Beaufort, serta ibu tirinya, Lady Beaufort, sedang berbicara dengan seorang biarawati. Sang biarawati mengatakan bahwa Elodie sudah cukup layak, lalu pergi. Lord Beaufort kemudian memberitahu Elodie bahwa keluarga kerajaan Aurea ingin ia menikah dengan pangeran mereka. Awalnya Elodie menolak, tetapi Beaufort berhasil mengubah pikirannya dengan menjelaskan bahwa kota mereka akan menerima cukup banyak uang untuk menyelamatkan kehidupan mereka selama bertahun-tahun ke depan. Beberapa waktu kemudian, keluarga berlayar menuju Aurea. Saat mereka mendekati tujuan, kapal memasuki kabut yang sangat tebal dan rombongan menjadi ketakutan melihat sosok-sosok menyeramkan di kegelapan. Namun, sosok-sosok itu ternyata hanyalah dua patung naga raksasa. Setelah mendarat, keluarga tersebut takjub betapa makmurnya negeri itu dan megahnya istana. Para pelayan mengantar mereka ke kamar masing-masing dan memberitahu bahwa mereka akan bertemu keluarga kerajaan keesokan harinya. Elodie pergi ke balkon untuk menikmati pemandangan dan melihat di balkon lain ada seorang gadis seusianya, yang kemudian segera dibawa pergi oleh seorang pelayan. Malam itu, Elodie tidak bisa tidur, jadi ia mengisi waktunya dengan menggambar. Setelah itu, ia keluar ke balkon untuk menghirup udara segar, dan menyadari bahwa tidak ada cahaya di kamar gadis yang ia lihat sebelumnya. Ia juga terkejut melihat obor-obor di kejauhan, tanda bahwa seseorang sedang mendaki gunung di tengah malam. Keesokan harinya, keluarga Elodie bertemu dengan keluarga kerajaan. Ratu Isabel menyuruh Elodie menghabiskan waktu bersama Pangeran Henry sebelum pernikahan. Setelah kecanggungan awal, Henry dan Elodie mulai akrab dan berngobrol dengan sangat menyenangkan. Setelah Henry memuji bakat seni Elodie melalui suratnya, Elodie bertanya tentang obor-obor yang ia lihat malam sebelumnya. Henry menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dari 3 upacara kuno untuk menghormati para leluhur mereka. Itulah sebabnya pernikahan diadakan pada hari yang sama. Sementara itu, di istana, Lord Beaufort menyelesaikan pembicaraan tentang kesepakatan dengan Isabel dan tampak sangat gelisah. Lady Beaufort mencoba menenangkannya, tetapi Beaufort membentak dan bersikeras bahwa tidak ada masalah. Setelah itu, Lady Beaufort mencoba berbincang dengan Isabel, tetapi Isabel tidak menyambutnya dengan baik. Ketika Lady Beaufort mengatakan bahwa ia merasa kedua keluarga seharusnya saling mengenal dan menjalin hubungan baik, Isabel menjawab bahwa ini hanyalah sebuah transaksi yang lahir dari kebutuhan. Ia membutuhkan seorang putri, dan tanah Beaufort membutuhkan uang. Ia juga mengingatkan Lady Beaufort bahwa dirinya hanyalah anak seorang pembuat tali, sehingga seharusnya tidak lupa akan kedudukannya. Lady Beaufort menyadari bahwa Isabel menyebut nama Elodie dengan salah dan mencoba membetulkannya, tetapi Isabel tidak peduli dan langsung pergi. Pada malam hari, Lady Beaufort yang cemas menemui Elodie dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga ia berpikir pernikahan seharusnya dibatalkan. Namun sebelum mereka sempat membahas lebih jauh, Lord Beaufort datang dan menyuruh semua orang pergi tidur. Keesokan paginya, para pelayan membantu Elodie bersiap untuk upacara pernikahan. Ia dikenakan gaun yang sangat indah, lengkap dengan belati tumpul dan sebuah diffuser berisi parfum.
Pernikahan berlangsung dengan lancar. Henry dan Elodie saling bertukar cincin, berbagi ciuman, dan Elodie diberi mahkota miliknya sendiri. Setelah itu, Elodie berpamitan dengan keluarganya dan naik ke kereta bersama Henry yang menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti upacara kuno di gunung. Mereka menaiki tangga batu yang terjal, dan Elodie terkejut melihat sekelompok orang mengenakan topeng emas yang menyeramkan, serta Isabel yang berpakaian seperti biarawati. Sang ratu memberikan Elodie sebuah koin sambil mengatakan bahwa ia akan membantu melindungi kerajaan. Lalu mereka masuk ke dalam sambil Isabel mulai bercerita. Ketika para leluhur mereka tiba di pulau itu, mereka menemukan bahwa seekor naga, yang merupakan yang terakhir dari jenisnya, tinggal di sana. Naga tersebut menyerang desa begitu melihat manusia menetap, sehingga sang raja mengumpulkan pasukannya dan mencoba melawan. Namun naga itu membunuh semua orang kecuali sang raja, yang akhirnya harus menyerahkan ketiga putrinya agar pulau itu bisa dibagi. Saat mendengarkan cerita itu, Elodie menyadari bagaimana semua orang menatapnya dengan tatapan menyeramkan, serta fakta bahwa mereka sedang menyeberangi jembatan berbahaya di atas jurang. Kemudian, Isabel menjelaskan bahwa pengorbanan sang raja itulah yang mereka rayakan setiap generasi sebelum memotong tangan Henry dan Elodie. Ia menyatukan tangan mereka agar darah mereka bercampur dan menutupinya dengan kain, lalu mengumumkan bahwa Elodie kini resmi memiliki darah kerajaan. Selanjutnya, Elodie melemparkan koin itu ke dalam jurang, mengira ritual telah selesai. Henry mengangkatnya untuk membawanya menyeberangi jembatan, namun tiba-tiba ia meminta maaf dan melempar Elodie ke dalam jurang. Sambil berteriak, Elodie jatuh, menghantam banyak ranting sebelum akhirnya mendarat di kubangan lumpur dan pingsan. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dengan berbagai luka di tubuhnya, namun tetap berdiri dan mulai berteriak meminta tolong. Tidak ada seorang pun yang tersisa di jembatan, tetapi teriakannya membangunkan naga yang bersembunyi jauh di dalam gua. Elodie menangis saat keputusasaan berubah menjadi amarah, dan ia merobek perhiasan mewahnya sebelum mencoba memanjat keluar. Sayangnya, ia kembali terjatuh dan mengalami luka lain. Pada saat itu, ia melihat perhiasan lain yang bukan miliknya, dan menyadari bahwa keluarga kerajaan telah mengorbankan gadis-gadis kepada naga selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, ia mendengar suara dan menoleh, melihat cahaya di dalam sebuah gua, lalu masuk ke dalamnya dan menemukan seekor burung yang terbakar. Elodie segera menggunakan tanah untuk memadamkan api, tetapi sudah terlambat. Burung itu telah mati. Tiba-tiba, suara raungan menggema di gua, dan ratusan burung yang terbakar keluar, terbang di atas Elodie selama beberapa menit sebelum jatuh mati di sekelilingnya. Dengan tubuh-tubuh kecil itu menjadi sumber cahaya, Elodie mencoba mencari jalan keluar, tetapi ia membeku saat melihat naga itu mendekat. Elodie berlari dan bersembunyi di balik sebuah stalagmit ketika naga itu mulai berbicara, mengatakan bahwa setiap generasi kerajaan harus membayar dan bahwa ia bisa mencium hal itu dari darah Elodie. Saat melihat lukanya, Elodie menyadari bahwa upacara tersebut dilakukan untuk menipu sang naga. Naga itu menyuruh Elodie untuk berlari, dan ia pun melakukannya sambil berteriak, berhasil memasuki sebuah terowongan saat naga menyemburkan api di belakangnya. Api itu juga masuk ke terowongan, tetapi Elodie berhasil menemukan tempat aman tepat pada waktunya. Di sana terdapat sesosok tubuh yang terbakar, dan ia menyadari bahwa itu adalah gadis yang ia lihat di balkon. Ketika ia mendengar naga itu kembali mengejarnya, Elodie mencoba melarikan diri melalui sebuah lubang kecil, tetapi gaunnya tersangkut. Api semakin mendekat, dan setelah berjuang keras, Elodie akhirnya berhasil melepaskan krinolin gaunnya dan berlari pergi, bersembunyi di sebuah gua yang lebih kecil. Sayangnya, sebagian api tetap mengenai kaki Elodie dan membakarnya, membuatnya menjerit kesakitan. Naga itu mendengar teriakannya, tetapi tidak bisa menjangkaunya karena ruang di sana terlalu sempit untuk tubuhnya yang besar. Setelah naga itu pergi, Elodie teringat pada belati tumpul yang ia bawa. Ia mengasahnya pada sebuah batu, lalu menggunakannya untuk memotong sebagian gaunnya. Rasa sakit di kakinya begitu tak tertahankan, tetapi ia memaksakan diri dan membalut lukanya dengan kain sobekan gaun tersebut. Selanjutnya, Elodie membuka diffuser dan menangkap sedikit api di dalamnya untuk dijadikan lentera. Dengan penerangan itu, ia bisa menjelajahi gua dan akhirnya menemukan sebuah lorong yang sangat sempit. Ia mulai merangkak melewatinya, namun gaunnya kembali tersangkut. Ia menarik sekuat tenaga hingga terbebas, dan dalam prosesnya ia meluncur turun. Elodie berusaha sekuat mungkin untuk bertahan, tetapi tangannya terluka dan kelelahan.
sehingga ia kembali terjatuh dan api di dalam diffuser pun padam. Menolak untuk menyerah, Elodie berdiri dan berpegangan pada dinding untuk berjalan, bertekad mencapai cahaya yang ia lihat di kejauhan. Setelah berjalan dengan sangat menyakitkan, ia keluar dari lorong tersebut namun hampir saja terjatuh dari tepi sebuah tebing. Ia masih bisa melihat cahaya di sisi seberang, sehingga setelah melepaskan cincin pernikahannya dan melemparkannya ke dalam jurang, Elodie mundur beberapa langkah lalu berlari untuk melompat sejauh mungkin. Sisi seberang tebing itu licin dan ia tidak bisa bertahan. Tetapi beruntung saat ia meluncur turun, ikat pinggangnya tersangkut pada sebuah batu. Ikat pinggang itu memang segera putus, namun cukup memberi waktu baginya untuk mengeluarkan belati dan menancapkannya ke sebuah celah batu agar bisa bertahan. Kemudian ia menggunakan belati tersebut untuk memanjat sisa jalan dan menemukan bahwa cahaya itu berasal dari siput-siput kecil yang bercahaya. Setelah memastikan bahwa siput-siput itu tidak menggigit, Elodie merobek lengan gaunnya yang mengembang dan memasukkan beberapa siput ke dalamnya untuk dijadikan lentera baru. Ia kemudian berjalan sedikit lebih jauh dan menemukan sebuah danau kecil. Tetapi saat mencoba meminum airnya, ia langsung memuntahkannya. Ternyata tanaman-tanaman di dalam gua memberi air itu rasa yang sangat menjijikan. Namun, di langit-langit gua juga terdapat es yang menetes, sehingga Elodie berdiri di bawahnya untuk menangkap setiap tetes air yang bisa ia dapatkan. Tiba-tiba, es tersebut mulai mencair lebih cepat dan cahaya yang menembusnya terlihat agak kemerahan. Elodie membuka matanya dan mendapati naga itu sedang menembus lapisan es dengan apinya. Elodie berlari menjauh saat naga itu menembus es dan mendarat di dalam gua untuk mengejarnya, namun sekali lagi tidak bisa bergerak terlalu jauh karena Elodie masuk ke lorong lain yang terlalu sempit bagi makhluk raksasa. Di lorong kecil ini, Elodie menemukan sebuah pesan di dinding yang berbunyi, "Aman di sini, dia tidak bisa menjangkau," dan ditandatangani dengan huruf V. Saat melihat sekeliling, Elodie menemukan gaun-gaun milik banyak gadis. Dan di dinding lain, nama-nama mereka terukir dari tahun ke tahun, termasuk huruf V yang ternyata milik seorang gadis bernama Victoria. Elodie meluangkan waktu sejenak untuk berduka atas mereka sebelum membuka perban di kakinya, yang kondisinya tidak tampak membaik. Setelah itu, Elodie mencoba tidur sambil memeluk lentera. Tiba-tiba, ia mulai melihat arwah para korban pengorbanan sebelumnya, yang menderita dalam rasa sakit, ketakutan, dan pengkhianatan. Victoria sedang menambahkan namanya ke dinding, lalu tiba-tiba berbalik dan mengatakan kepada Elodie bahwa semuanya adalah kebohongan. Pada saat itu, Elodie terbangun dan mendapati siput-siput menempel di luka kakinya. Ia panik dan mulai menyingkirkan mereka, namun kemudian menyadari bahwa lendir siput itu memiliki khasiat penyembuhan dan kini kakinya sudah pulih. Ia meletakkan seekor siput di luka besarnya yang lain dan meminta maaf karena telah meremehkannya. Merasa jauh lebih baik, Elodie mengamati sekeliling dengan lebih teliti dan menemukan sebuah peta di dinding, yang berarti setidaknya ada satu gadis yang berhasil keluar hidup-hidup. Peta itu mengajarkannya bahwa ia akan menemukan 3 percabangan lorong, dan ia harus mengambil jalur tengah, di mana ia harus mengikuti kristal-kristal dan alunan musik menuju jalan keluar. Setelah itu, Elodie merobek semua bagian gaunnya yang menghambat, menambahkan namanya ke dinding, lalu mengambil jalur tengah sambil mengabaikan gema-geraman naga. Pada akhirnya, ia mendengar sebuah melodi kecil dan berjalan sedikit lebih jauh hingga menemukan sebuah dinding yang dipenuhi kristal yang menjadi sumber suara tersebut dan juga bercahaya di bawah sinar matahari karena berada tepat di bawah pintu keluar. Di dekatnya, terdapat sebuah mahkota dengan huruf V di atasnya, yang berarti Victoria lah yang pernah keluar. Karena kristal-kristal itu tajam, Elodie merobek lagi bagian gaunnya untuk melindungi tangan dan kakinya. Lalu dengan bantuan mahkota tersebut, ia mulai memanjat ke atas. Tanpa ia sadari bahwa naga sedang mengawasinya, Elodie berusaha keras untuk naik dan sebuah kristal pecah di bawah tangannya, membuatnya hampir terjatuh. Namun, pada detik terakhir ia berhasil bertahan dengan menggunakan mahkota. Kemudian, Elodie mendengar naga itu berada di dekatnya, sehingga ia mempercepat gerakannya dan akhirnya mencapai pintu keluar, hanya untuk menyadari bahwa ia berada di tepi sebuah lubang yang sangat tinggi di sisi gunung. Hancur oleh kenyataan itu, Elodie jatuh berlutut dan menangis. Tiba-tiba,
Suara ringkikan kuda membuat Elodie menyadari bahwa sekelompok penunggang kuda sedang mendekati gunung. Ia mencoba berteriak meminta tolong, tetapi pada saat itu naga terbang ke arahnya dan menutupi lubang tersebut. Elodie melangkah mundur tepat pada waktunya dan melihat pesan lain di dinding yang bertuliskan "Tidak aman", yang juga ditandatangani dengan huruf V. Di dekatnya, terdapat sebuah mayat, yang berarti Victoria meninggal di sana dan tidak pernah berhasil keluar. Naga itu bersiap menyemburkan api, namun berhenti ketika mendengar suara seorang pria memanggil nama Elodie. Saat naga itu terbang pergi untuk menyelidiki, terungkap bahwa Lord Bayford telah datang bersama 2 kesatria dan seorang pemandu untuk mencari Elodie. Mereka turun ke dalam gua dengan menggunakan tali dan mulai menyisir area tersebut, sehingga Elodie menggunakan suara mereka sebagai petunjuk untuk menemukan jalan kembali. Ketika ia memasuki sebuah lorong baru, Elodie terkejut menemukan sebuah sarang berisi 3 bayi naga yang telah mati, dan ia teringat kata-kata Victoria. Dari situ, ia menyadari bahwa Isabel telah berbohong. Naga itu bukanlah yang terakhir dari jenisnya, dan ia tidak menyerang lebih dulu. Sebuah kilas balik memperlihatkan bahwa sang raja telah memasuki sarang itu dengan tujuan membunuh semua bayi naga, sehingga serangan sang naga sebenarnya adalah tindakan balas dendam. Dia telah membunuh semua kesatria seperti yang terlihat di awal, tetapi ketika tiba giliran sang raja, naga itu mengatakan bahwa kematian akan terlalu mudah baginya, dan ia harus menderita dengan cara yang sama seperti yang dialaminya. Sejak saat itu, keluarga kerajaan terus memberi makan naga tersebut dengan 3 perempuan yang darahnya dicampur agar terlihat seperti putri kerajaan. Setelah itu, Elodie menemukan ayahnya dan orang-orangnya, tetapi ia belum menampakkan diri demi keselamatan. Naga itu muncul dan menangkap seorang kesatria, membawanya terbang sebelum menjatuhkannya dari ketinggian yang sangat besar. Tubuh kesatria itu memantul di bebatuan dan menghantam tanah, tewas seketika. Sementara sang pemandu melarikan diri untuk bersembunyi, naga itu menangkap kesatria kedua dan menghancurkannya di bawah cakarnya sebelum menginterogasi Bayford. Bayford menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan putrinya dan mencoba menyerang dengan pedangnya, tetapi naga itu menangkapnya dengan ekornya dan melucuti senjatanya sebelum menjatuhkannya. Sementara Elodie mengendap-endap menunggu saat yang tepat, naga itu menyuruh Bayford memanggil putrinya. Bayford kemudian memutuskan untuk menyampaikan pidato yang tulus tentang betapa menyesalnya dia dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Lalu ia berteriak memerintahkan Elodie agar tidak keluar. Hal itu membuat naga tersebut mendorongnya ke bawah dan menusuk tepat di jantungnya dengan cakarnya. Elodie tak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara saat menangis, dan naga itu mulai mencarinya. Namun, beruntung pada saat itu penjaga juga membuat suara, sehingga naga itu mengejarnya, mengira itu Elodie. Saat naga pergi, Elodie berpamitan kepada ayahnya dan mencium keningnya sebelum ia meninggal. Kemudian Elodie menggunakan tali yang ditinggalkan ayahnya untuk mulai memanjat keluar dari gua. Sementara itu, naga menemukan sang pemandu dan menghancurkannya sampai mati sebelum mengejar Elodie, yang berhasil memanjat cukup cepat untuk menghindari kobaran api yang kini menutupi pintu masuk. Elodie segera menaiki kuda ayahnya, tetapi hanya menungganginya sebentar sebelum melompat turun dan bersembunyi di bawah bebatuan. Karena kuda itu terus berlari, naga tersebut tertipu dan terus mengikutinya hingga membakarnya sampai mati. Kemudian naga itu menyemburkan api ke awan, menyebabkan badai mengerikan sebagai tanda bahwa perjanjian telah dilanggar. Di istana, Isabel menyadari hal ini dan segera mengirim para kesatrianya untuk menculik Floria. Lady Bayford mencoba menghentikan mereka, namun justru ditusuk dalam prosesnya. Beberapa saat kemudian, ketika api telah padam, Elodie keluar dari persembunyian dan bertemu dengan Lady Bayford, yang telah datang jauh-jauh ke sini dengan menunggang kuda meskipun masih berdarah. Saat Elodie mendengar apa yang terjadi, ia berjanji akan menyelamatkan adiknya dan mengambil kembali kuda itu untuk menuju gunung. Sementara itu, Floria dibawa ke jembatan, tetapi Henry menolak melakukan ritual tersebut pada seorang anak. Isabel mengabaikannya dan menggunakan darahnya sendiri, melukai tangan Floria untuk mencampurkan darah sebelum melemparkannya ke dalam jurang. Ketika Elodie tiba di jembatan, semua orang sudah pergi, dan Floria yang tak sadarkan diri telah ditangkap oleh naga, yang belum membunuhnya karena ingin memancing Elodie datang demi menyelamatkan adiknya.
Elodie yang putus asa turun kembali ke dalam gua menggunakan tali dan memanfaatkan pengalamannya sebelumnya untuk mengikuti jalur yang sama dengan jauh lebih cepat. Setelah memeriksa ulang peta untuk menemukan sarang naga, Elodie mempersenjatai dirinya dengan pedang ayahnya dan menyiapkan sebuah jebakan untuk naga tersebut. Jebakan ini terdiri dari beberapa baju zirah dan tali yang sedang terbakar oleh nyala api kecil. Elodie menjauh, dan ketika tali itu habis terbakar, baju zirah jatuh, menyebabkan naga terbang keluar dari sarangnya untuk mencari sumber suara. Hal ini memberi kesempatan bagi Elodie untuk menyelinap ke dalam sarang dan membangunkan Floria, yang berjalan perlahan karena kakinya terluka. Pada saat itu, naga menyadari jebakan tersebut dan kembali ke sarang, sehingga Floria bersembunyi sementara Elodie menunggu dengan pedangnya terhunus. Elodie mencoba menjelaskan bahwa mereka semua telah ditipu oleh sang ratu, tetapi naga itu tidak mempercayainya dan mencoba menyemburkan api. Elodie menusuk mulut naga dengan pedang untuk mengalihkan serangan, tetapi tetap terjatuh dari tepi sarang dan mengalami beberapa luka bakar di lengan serta bahunya. Saat naga melepaskan pedang itu, Elodie jatuh ke sebuah danau dan berenang keluar tepat pada waktunya ketika Floria melemparkan pedang lain kepadanya. Tiba-tiba naga melompat ke arahnya dan menahannya sambil menusuknya dengan cakarnya. Sebelum naga itu sempat membunuhnya, Elodie mengeluarkan belatinya dan menusuk mata naga tersebut, membuatnya melempar Elodie menjauh. Selanjutnya Elodie kembali meraih pedangnya dan berlari menuju naga, yang kini kesulitan melihat dengan satu mata. Ia berhasil menusuk dada makhluk itu, namun serangan tersebut tidak menimbulkan banyak kerusakan, dan naga itu kembali menangkapnya. Elodie lalu menusuk kaki naga, membuatnya menjatuhkannya lagi. Saat naga semakin mendekat, Elodie memperhatikan debu yang memantul pada sebuah stalagmit melengkung, memberinya sebuah ide. Elodie berdiri di depan stalagmit itu dan menyuruh naga membakarnya, sehingga naga menyumburkan api. Namun, Elodie bergerak pada detik terakhir, dan api tersebut memantul pada stalagmit sehingga mengenai naga itu sendiri dan akhirnya menjatuhkannya. Setelah itu, Elodie menunjukkan bekas luka di tangannya kepada naga untuk membuktikan bahwa makhluk itu telah membunuh gadis-gadis tak bersalah, bukan bangsawan kerajaan. Naga tersebut memintanya untuk mengakhiri semuanya, tetapi Elodie menjatuhkan pedangnya dan menolak melanjutkan lingkaran kebencian ini. Ia kemudian mengambil sekumpulan siput bercahaya dan meletakkannya di tubuh naga agar ia bisa pulih sepenuhnya. Sementara itu di istana, sebuah pernikahan lain sedang dirayakan untuk menipu gadis ketiga dari generasi ini. Tiba-tiba, sebuah koin menggelinding di altar dan Elodie masuk, memberitahu sang pengantin agar membawa keluarganya dan melarikan diri. Elodie juga mengatakan kepada penduduk setempat bahwa mereka bisa pergi jika mau, tetapi hanya para pelayan yang menganggapnya serius dan pergi. Pada saat itu, naga muncul dan menyuburkan api ke semua orang yang hadir, membunuh Isabel dan seluruh garis keturunan kerajaan untuk mengakhiri semuanya. Saat semua orang panik, Henry menutup matanya dan menerima hukuman tersebut karena ia tahu dirinya pantas mendapatkannya. Tak lama kemudian, istana runtuh tetapi Elodie berjalan pergi dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, Elodie, Floria, dan Lady Beaufort yang telah pulih bersiap berangkat dengan sebuah kapal penuh emas dan perbekalan untuk rakyat mereka. Mereka sepakat untuk memerintah tanah mereka bersama-sama, dan Elodie bahkan mulai memanggil Beaufort ibu alih-alih ibu tiri. Dalam perjalanan pulang, naga itu terbang di dekat mereka dan saling bertukar anggukan penuh rasa hormat dengan Elodie, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, lewat film ini kita belajar dari Elodie bahwa kalian bisa mengatasi kesulitan terburuk, menjadi lebih kuat dan berjuang untuk bertahan hidup ketika keadaan menjadi sangat sulit. Seperti biasa teman-teman, jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih semua.